Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan soal-soal untuk siswa tingkat sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Selain itu, channel Education and Sport juga selalu memberikan soal-soal dan pembahasan untuk tes CPNS dan PPPK. Baiklah Bapak Ibu, selamat bertemu kepada Bapak Ibu yang baru masuk ke channel Education and Sport. Selamat berjumpa. Dan jika Bapak Ibu belum mengklik like dan subscribe, sekarang silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan channel Education and Sport update. Kepada Bapak Ibu yang sudah mengklik like dan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena like dan subscribe yang Bapak Ibu berikan merupakan modal utama bagi channel Education and Sport untuk tetap eksis menyampaikan materi-materi pelajaran untuk siswa tingkat sekolah dasar, juga untuk soal-soal dan pembahasan CPNS dan PPPK. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja pembahasan soal tes PPPK tahun 2021 bagian ke-80. Soal yang pertama, jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpustakaan rutin dan membuat meeting poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membaca majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Jadi jika kita ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara yang efektif yang akan kita lakukan adalah diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Oke, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke berarti maaf ya, nomor 1 pilihannya adalah diajak ke lab. Karena membangkitkan rasa ingin tahu Bapak Ibu ya. Diajak ke laboratorium sains dan mencari tahu literatur tentang sains. Kita lanjut ke soal berikutnya. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Jadi, penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran merupakan prinsip penilaian sebagai keeping track. Dengan begitu, isian yang tepat untuk nomor ini adalah yang A, keeping track. Kita lanjut lagi. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Jadi penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan prinsip penilaian otentik sebagai checking up. Oke, berarti pilihan yang tepat adalah yang B, checking up.
Kita lanjut lagi. Guru menguasai bidang keilmuan. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi pedagogik, B. profesional, C. kepribadian, D. sosial, E. budaya. Jadi seorang guru harus mampu menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik. Demikian maka isian yang tepat, pilihan yang tepat adalah yang A, pedagogi. Kita lanjut lagi. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mama Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nandar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan discovery learning, E. Otentik, yang D. Otentik, yang E. Contextual teaching and learning. Jadi langkah yang dilakukan oleh seorang guru ya yang menyampaikan suatu permasalahan guna mengugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya merupakan model pembelajaran autentik. Pilihannya adalah yang D, autentik. Kita lanjut Bapak Ibu. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. behavioristik, B. kognitivistik, C. konstruktivistik, D. humanistik, E. sibernetik. Jadi sebuah aliran yang lebih menekankan pada keaktifan siswa selama belajar, kemudian aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, merupakan aliran dari teori kontraktivistik, ya. Kontraktivistik berarti yang C, kontraktivistik. Kita lanjut. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori behavioristik, B. kognitivistik, C. kontraktivistik, D. humanistik, E. sibernetik. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan dari teori humanistik. Oke, dengan demikian maka pilihannya adalah yang D, humanistik. Kita lanjut lagi. Contoh
penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penalaran lingkungan belajar, penataan lingkungan belajar. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Jadi contoh penerapan teori behavioristik adalah memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Oke, dengan demikian maka pilihannya adalah yang C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Kita lanjut lagi. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, A. Trial and error, C. Shaping, D. Konseptualisasi, E. Stimulus respon. Jadi apabila dalam proses belajar mengajar peserta didik dia sudah mampu sampai pada mendapatkan respon yang tepat sesuai dengan yang diinginkannya. Selain itu juga dia bisa menghilangkan apa yang dirasakannya tidak sesuai, merupakan prinsip belajar dari trial and error. Demikian maka pilihannya adalah yang B. Trial and error. Kita lanjut Bapak Ibu. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Kontraktivistik, D. Humanistik, E. Rekonstruktivistik. Jadi teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu atau pada siswa yang belajar yang mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar behavioristik. Demikian maka pilihannya adalah yang B. Behavioristik. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa Channel Education and Support sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti tes PPPK tahun 2021 ini. Jika menurut Bapak Ibu video ini berguna, silahkan klik like dan subscribe-nya. Kemudian saya mohon saling mengingatkan, saling membantu kepada sesama yang memerlukan. Silahkan share video ini melalui media sosial yang Bapak Ibu punyai, seperti Facebook, WA, Instagram, Telegram, dan lain-lain, agar bisa diketahui oleh rekan-rekan kita yang akan mengikuti tes PPPK tahun 2021 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas like, subscribe, dan share-nya video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.